Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke berapa ini ya? Kita hari ke-14. Hari ke-14 puasa Ramadan 1442 Hijriah. Nah, kita lagi ada di atas. Anginnya kencang ya? Dari SMK ya 313, anginnya kencang banget. Soalnya udah hampir jam 4 habis asar. Nah, Padan, Ya. di hari ke-14 ini Padan kan udah hampir setengah jalan nih kita puasa. Tapi kenapa ya masih banyak setan-setan yang bergelimpangan? Katanya kan kalau bulan puasa itu setan dibelenggu, setan dan kawan-kawannya dibelenggu. Cuman tadi ngelewatin warteg ada kaki, ngelewatin warkop juga ada kaki. Kopi ya? Ngopi. Ya, semoga sih husnuzonnya adalah orang non-muslim. Cuman kalau ternyata itu umat Islam, kok masih ada ya di hari ke-14 ini setannya masih berkeliaran nih. Coba dong Padan kasih cerita bagaimana sih kenapa setan masih berkeliaran di hari ke-14 ini. Ramadan ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW terkait yang namanya ketika datang bulan Ramadan maka semua pintu surga itu dibuka Ya, dan pintu neraka Ditutup. ditutup dan setan dibelenggu. Ya. Kan gitu kan bahasa hadisnya. Ada tafsiran dari ulama itu dua Pak. Jadi kalau maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW ini dengan makna yang hakiki adalah benar-benar terjadi seperti itu. Jadi pintu surga dibuka, kemudian neraka ditutup, kemudian yang satu lagi setannya dibelenggu. Benar-benar terjadi. Hanya saja kenapa manusia banyak masih melakukan kesalahan di bulan Ramadan ini? Karena memang ada bisikan-bisikan setan. Nanti kita akan sedikit bahas bedain jin, setan, iblis itu apa. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita manusia sebagai manusia biasa itu kita ini ada sifat yang namanya baik dan jelek. Makanya ada kalau di dalam ajaran kita itu ada malaikat rokib dan atid. Malaikat yang senantiasa mencatat amal baik dan malaikat yang senantiasa mencatat amal buruk dan seterusnya. Maka yang menjadi orang melanggar di hari ke-14 ini masih ada orang yang di warteg itu mungkin bisikan dari amalan jelek yang dia lakukan. Jadi bisikan itu ditangkap dengan hawa nafsunya dia. Sementara apalagi dia nggak puasa. Itu makna hakiki yang pertama. Makna yang kedua, jadi makna yang kedua ini Pak Ram, jadi konotasinya adalah surga dibuka dengan seluas-luasnya. Itu maksudnya apa? Ketika kita dalam kondisi puasa, kita enggan untuk melakukan apapun. Dalam kondisi lapar itu kan kita lemas mau ngapain. Jadi hawa nafsu tidak meningkat gitu ya. Sehingga ketika kita mau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu surga dibuka, apapun yang kita berdoa gitu ya, yang kita lakukan itu berdoa, sholat, semuanya amalan dihadirkan ke surga. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Nah, karena lemasnya kita di bulan puasa itu, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain bareng. Jadi untuk melakukan kesalahan akhirnya tertutup pintu neraka itu sendiri. Jadi enggan. Dan yang terakhir, setan dibelenggu, yaitu tadi setan itu terkunci gara-gara ketidakmampuan kita untuk melakukan aksi. Gara-gara kita lapar. Itu Pak. Jadi ada dua makna, hakiki dan majazi tadi. Nah, dari dua apa ya, dua historical ini sebenarnya kan itu balik lagi ke diri manusianya gitu kan. Pada saat sebenarnya kalau kita lapar ya memang selogikanya adalah kita lemas nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena adanya dorongan hawa nafsu terus amal keburukannya nih gitu, bagian sisi buruk ngajak dia buat jalan ke warkop, ngajak dia jalan buat ke warteg rokok gitu kan. Nah itu yang kita lihat. Nah bagaimana sih caranya supaya apa ya sifat buruknya ini bisa keredam minimal gitu Padan? Minimalis mungkin ya. Iya. Jadi sebenarnya Allah sudah kondisikan Ramadan ini 30 hari barang. Hanya saja ini manusia menyambut nggak perintah Allah ini? Iya. Ya kan? Sama kalau kita nyuruh anak murid gitu ya. Ada anak murid yang langsung nyambut gercep. Ini kerjakan tugas ini ya, sidik misalnya gitu kan. Kerjakan project misalnya bikin flyer. Ada yang langsung gercep, ada yang enggak. Manusia juga begitu kadang-kadang. Jadi manusia ini kalau dikasih perintah ada yang langsung
cepat tangkap, ya langsung diambil. Kemudian ada juga yang nggak langsung ngambil. Jadi harusnya kita sebagai orang muslim, orang mukmin pastinya langsung mengambil sikap ketika ada pengkondisian di bulan Ramadan berpuasa 30 hari. Satu itu. Yang kedua, kalau kita sudah terkondisikan, tinggal kita posisikan diri kita di tempat yang baik-baik. Betul. Coba. Jadi kalau kita tongkrongannya dengan orang-orang baik-baik, insya Allah akan bergaul, berteman dengan kondisi orang-orang baik-baik. Betul. Ya. Bagaimana sih biar tahapannya itu nggak cuma sekedar dulu pada karena ini puasa udah mau sebentar lagi habis. Iya, masih begitu-gitu aja. Masih gitu ya. begitu-gitu aja. Nah ini gimana cara meningkatkannya nih pada? Ya harus dipaksa Pak Ram ya. Ya harus dipaksa dengan kita mempunyai pengetahuan, ilmunya ada, konsekuensi kalau kita berpuasa itu apa, kalau nggak puasa apa, dari segi agamanya, dari kesehatannya, kemudian dari aspek sosiologinya, ya kan berbagi kan gitu kan. Kita dalam kondisi puasa terus berbagi karena kita lemah, kita ingin memberi, merasakan kelemahan orang-orang yang kurang. Harusnya bisa dikondisikan. Jadi stepnya adalah paksakan, terbiasa dan terbudaya dan menjadi karakter. Kan gitu dalam pendidikan juga begitu. Ya betul. Belajar juga paksakan. Bisa. Sama satu lagi tadi pada dibilang adalah berkumpul sama orang-orang yang baik. Ya itu mempengaruhi sekali pola pikir. Kan nggak mungkin dong habis selesai sholat dulu terus tiba-tiba ada yang ngajakin ke warkop gitu kan. Jadi percuma juga sholatnya kalau masih ada yang ngajakin ke warkop. Oke, jadi di hari ke-14 ini nih sayang banget kalau masih nyanyiin puasa. Karena kenapa? Tinggal 11 hari lagi lebaran. Tapi kalau amalan selama 30 hari itu menjadi sia-sia, aduh sayang, belum tentu tahun depan ketemu lagi Ramadan. Betul. Betul kan Pak Dani? Nah, jadi dari obrolan kita di hari ke-14 ini kita bisa lihat kesimpulan nih. Pertama adalah si manusianya ini masih golongan orang muslim aja, orang Islam, belum ke tahapan untuk menjadi mukmin. Nah, untuk tahapan menjadi mukmin kalau kata Pak Dani adalah dipaksa. Dipaksanya buat apa? Dipaksa buat dari sisi agama, dari sisi pengetahuannya juga, dari sisi sosialnya juga. Terus bergaulnya sama yang baik. Masa iye puasa, sholat zuhur, terus ada yang ngajakin ke warkop, kan nggak mungkin. Jadi kalau kamu nggak sholat zuhur, pasti yang ngajakinnya ya ke warkop. Gitu aja di hari ke-14 kita. Semoga akan banyak lagi hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan dari obrolan saya dan Pak Dani. Untuk yang masih berpuasa, selamat berbuka puasa. Nanti sebentar lagi, kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi, kita deket-deket mau hari lebaran. Siapin amalan-amalan terbaik kita karena mendekati 10 malam terakhir. Jangan lupa, saya Pak Rahma dan Pak Dani, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.